Nama saya Nala Tengkeng dan saya akan menjelaskan soal kunci yang kedua, yaitu soal yang berbunyi apa dasar dari argumen antara Indonesia dan Malaysia yang membuat kedua negara ini mengklaim kepemilikannya terhadap blok Ambalat. Jadi awal mulanya terjadi sengketa antara Indonesia dan juga Malaysia mengenai konflik Ambalat ini dimulai ketika kedua negara ini melakukan penelitian di bawah laut untuk mengetahui landas kontingen dan juga zona ekonomi eksklusif masing-masing dari negara tersebut pada tahun 1969. Kemudian kedua negara ini melakukan penandatanganan perjanjian kapal batas landas kontingen antara Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Oktober 1969. Nah, dalam perjanjian tersebut menyatakan bahwa wilayah blok Ambalat masuk dalam wilayah kepemilikan Indonesia. Namun pada tahun 1979 Malaysia melanggar perjanjian tersebut dengan memasukkan wilayah blok maritim Ambalan ke dalam wilayah kepemilikan mereka. Nah, diikuti aksi mereka tersebut diikuti juga dengan aksi penangkapan yang dilakukan oleh pihak Malaysia terhadap nelayan Indonesia. Nah, dari klaim sepihak tersebut terjadinya dampak provokatif antara kedua negara ini yang berdampak sangat negatif terhadap relasi dan hubungan dari kedua negara tersebut. Nah, dengan adanya hal tersebut yang terjadi, akhirnya pada tahun 2009 pemerintah dari kedua negara tersebut memutuskan untuk melakukan perundingan, di mana dalam perundingan itu mereka untuk membahas topik perselisihan dan juga argumen terhadap konflik Ambalat. Nah, dalam perundingan tersebut Malaysia berargumen bahwa di setiap pulau berhak memiliki laut teritorial, zona ekonomi eksklusif dan juga landas kontinennya masing-masing. Namun dalam argumen tersebut Indonesia tidak menyetujui argumen tersebut. Pemerintah Indonesia tidak menyetujui argumen yang diberikan dari pihak negara Malaysia. Kemudian terjadi begitu banyak hal-hal yang berdampak negatif terhadap dunia politik dan juga relasi dari kedua negara tersebut selama bertahun-tahun setelah terjadinya perundingan tersebut. Dan meskipun sudah banyak hal-hal negatif yang berdampak bagi kedua negara tersebut, masih belum adanya kejelasan akan akhir dari konflik Ambalat bagi kedua negara tersebut. Nah, dengan melihat begitu banyak hal-hal negatif yang terjadi yang berdampak buruk bagi relasi kedua negara tersebut, pemerintah dari dua negara tersebut akhirnya memutuskan untuk menghentikan konflik Ambalat ini. Jadi negara Indonesia dan Malaysia masing-masing memilih jalan damai, di mana hal ini dibenarkan dengan kedua negara ini yang mengirim waktunya masing-masing untuk melakukan perundingan, dan hal ini juga dibenarkan dan dibenarkan karena Indonesia juga telah memberikan statement bahwa tidak akan melanjutkan konflik Ambalat ini ke ranah hukum. Jadi itulah akhir dari sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai konflik Ambalat yang sudah bertahun-tahun menjadi perselisihan dan juga perebutan bagi kedua negara ini terhadap zona dan wilayah Ambalat. Jadi sekian penjelasan dari jawaban yang saya jawab bagi soal yang kedua, dan inilah jawaban dari saya. Terima kasih.